Karena tujuannya dibikin unit link itu untuk menjembatani orang-orang yang nggak bisa bayar proteksi. Karena proteksi pasti, itu mau nggak mau, itu harganya mahal. Malam ini kita akan mulai berdiskusi, tapi sebelumnya, kalau teman-teman sudah siap untuk berdiskusi dengan kami bertiga, ya, dengan Pak Doni dan Pak Haris, dengan saya, coba berikan emotikon jempol di Zoom Anda. Ya, oke. Wah, Pak Teddy cepet nih. Set, 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 set. Ada Pak. Saya tadi kirain suruh goyangin jempolnya, Pak Yud. Oh, boleh juga, Mas Roni. Saya rasa Mas Roni itu nggak open cam, dia lagi goyang jempol tuh. Lagi goyang jempol. Oke, teman-teman, terima kasih sudah memberikan jempolnya. Kita mulai saja ya. Kita mulai saja diskusi ini. Saya mulai dengan Pak Doni nih. Nah, Pak Doni, jempol. Kita hadirkan malam ini sebagai seorang financial planner dan pengamat asuransi. Nah, Pak Doni, apakah ada materi yang mau kita bantu untuk tampilkan atau Pak Doni? Kita ngobrol aja ya, lebih enak. Oke. Siap Pak Doni. Nah, Pak Doni, silakan mau. Saya dari 2006 ya, wow, udah lama juga nih di asuransi. Dan ini satu hal yang selalu kadang-kadang apa yang memulai itu menjadi sesuatu ukuran untuk bagaimana meneruskannya gitu. Saya ingat bahwa ini adalah satu kondisi yang sebenarnya waktu 2006 itu satu kondisi yang agak luar biasa, dalam pengertian jelek banget. Indonesia itu adalah negara yang paling sedikit asuransinya. Level orang yang diasuransikan itu di Asia Tenggara itu paling sedikit Indonesia. Dan ini menyebabkan sebetulnya banyak hal yang terjadi. Kalau orang itu kemudian membangun kekayaan, banyak yang mengalami setelah satu generasi berikutnya kekayaannya hilang. Saya sudah melihat sendiri, salah satu teman saya juga awalnya kakeknya kaya, kemudian setelah beliau meninggal, keluarganya jatuh. Sampai teman saya yang cucunya ini itu terlunta-lunta. Saya bilang ini kesan pertama dari kalangan bawah, tapi ternyata bukan. Dia punya keluarga kalangan berada, tapi ketika meninggal itu habis. Waktu kemarin 2020-2021 kita dihantam oleh COVID, banyak duka cita ya. Jadi itu adalah tahun 2021 terutama, itu tahun duka cita. Penuh sekali ya, kita mungkin sahabat baik meninggal, banyak jadi banyak berita duka cita, Pak ya. Ini mau ketawa tapi sedih gitu ya. Ya. Teman baik saya meninggal gitu. Tapi bukan hanya itu, kemudian lanjutannya itu 2021 saya melihat banyak sekali keluarga-keluarga yang mengalami masalah finansial karena meninggal ini. Tidak semuanya punya asuransi. Banyak yang tidak punya asuransi dan maunya masalah soal utang atau kredit, punya masalah soal utang ke supplier, punya masalah bagaimana membereskan rumah, bagaimana memperbaiki rumah, bagaimana anaknya masih bisa sekolah, ada yang anaknya masih kecil-kecil, program menabungnya berantakan, ya bapaknya meninggal, ya, tidak ada lagi yang bisa berinvestasi menabung buat anaknya kecil. Saya bertemu dengan masalah orang yang keluarganya anti asuransi, kemudian sang ayah meninggal, dan saya melihat ini sang ayah itu seorang dokter. Jadi dari makmur, tapi ternyata dokter bisa meninggal mendadak. Itu menyebabkan ya prihatin. Dan ini adalah hal yang sebenarnya menjadi api untuk para insan asuransi. Insan asuransi itu apinya bukan investasi. Apinya bukan buat bikin orang makin kaya.
bukan bikin orang untung. Apinya orang asuransi, insan asuransi dari pertama adalah bagaimana supaya jangan terjerembab. Kalau jatuh, jangan tergeletak. Kalau begini ya, mulainya begini. Kita semua dikasih tanggung jawab sama Tuhan, tuh nggak? Ini ngomong Tuhan, mohon maaf ya. Bukan ngomong agama, tapi saya pikir kita bangsa yang beragama. Apapun agamanya kita bicara sama kan. Kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Kita tanggung jawab untuk hidup baik, untuk ritual gitu kan, hidup baik. Dalam tanggung jawab itu, kita diberi tanggung jawab berkeluarga. Berarti kita mesti menjaga keluarga kita kasih nafkah, kita ayomi, kita berikan kebutuhannya. Nah, memang betul, semua kehidupan di tangan Tuhan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memelihara, itu satu kepastian. Tapi sebagai orang yang punya tanggung jawab, dan ketika orang ini menyadari bahwa dirinya bisa meninggal, apa yang dia berikan untuk keluarga yang ditinggalkan? Di sini yang saya nggak tahu ya, karena dalam sejarah saya itu, saya banyak sekali bicara dan ya akhirnya bicara secara iman begitu. Oh kamu nggak beriman sih katanya, kok kamu pakai asuransi? Saya justru bilang, saya berasuransi karena saya beriman. Karena saya meyakini bahwa saya punya tanggung jawab, dan dalam tanggung jawab itu saya nggak mau kalau saya meninggal, saya mendadak meninggal, saya membuat keluarga yang saya tinggalkan itu berantakan secara finansial. Karena itu 2 kali kan. Meninggal itu satu musibah. Tapi kemudian ditekan lagi oleh masalah-masalah keuangan, itu musibah kedua. Musibah pertama muncul, nggak bisa dicegah, terjadi meninggal, sakit meninggal, tua meninggal, ya kalau tua sih ya mungkin bukan, ya udah diduga lah ya. Tapi kalau usia masih di bawah 50 meninggal, wow, itu masih produktif meninggal, itu nggak disangka-sangka gitu. Kemudian itu adalah suatu musibah, atau mungkin sakit juga, masuk rumah sakit, dioperasi, kecelakaan, kemarin ada kejadian kecelakaan, anak SMA naik motor pagi-pagi mungkin telat ke sekolah gitu ya, jatuh nabrak jebret, patahnya tulang paha. Patah tulang paha harus pasang pen. Kalau kecelakaan di jalan raya ada asuransi loh. Jadi ada apa namanya, jasa raharja ya. Yes, jasa. Tapi penggantiannya hanya 20 juta. Sedangkan pasang pen dan lain-lain, dan kualitas pennya yang harus dipasang itu biayanya lebih dari 80 juta. Lebih dari 80 juta, berarti masih selisih 60 juta. Keluarganya nggak ada asuransi, itu ceritanya BPJS-nya masih belum benar. Kalau BPJS nggak benar, terus ada kejadian, buru-buru bayar, itu nggak bisa dipakai BPJS. Nah udah, 60 juta, pinjam kiri, pinjam kanan. Itu sangat menghancurkan fondasi keuangan keluarga. Dan itu adalah apinya kita itu adalah satu-satunya produk keuangan, satu-satunya yang bisa membuat jalan keluar dalam kondisi begitu. Supaya kalau orang kena musibah, nggak kena musibah lanjutannya. Akibatnya sekali udah kejadian, itu kita nggak bisa tahan. Tapi yang keduanya jangan dong gitu loh. Itu yang keduanya itu loh. Kecelakaan pertamanya kita nggak bisa cegah. Meninggal nggak bisa cegah, sakit nggak bisa cegah, kena COVID nggak bisa cegah. Sudah dijaga, sudah apa, kena COVID juga. Ya, meninggal juga. Tapi jangan sampai, ini ada suara ini lagi, ada suara ambulan di tempat saya ini. Rumah saya itu di Gardu Jati, itu dekat rumah sakit. Jadi menjelang masa-masa COVID begini tuh kita nggak tidur. Malam-malam kenceng tuh suara ambulan. Waktu tahun kemarin itu nonstop. Dari pagi sampai malam, ambulan terus. Jadi itu nggak bisa kita cegah. Ada ambulan, di bawah ambulan nggak bisa dicegah. Yang bisa dicegah susulannya. Susulan harus bayarnya itu. Karena bayarnya kalau cuma ratusan ribu nggak masalah, tapi keluarnya kan angkanya jutaan. 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta. Itu menghabiskan modal, menghabiskan tabungan buat sekolah, menghabiskan uang pensiun,
Ya kalau orang tua ya udah nggak pikir, begitu anaknya kecelakaan kayak pasang pen, ya habisin uang pensiunnya, masih kurang, pinjam juga. Tapi bagaimana dengan mereka pensiun? Ini adalah hal yang mereka nggak bisa. Jadi ini ini api ya. Jadi kalau api kan berapi-api gitu ya. Apinya orang asuransi itu dari pertama itu. Tapi kemudian memang cara membayar, ini kan orang harus mengerti asuransi itu adalah perjanjian. Perjanjian, asuransi bukan warisan, karena warisan itu orang mengumpulkan kekayaan. Ini orang nggak mengumpulkan kekayaan. Orang baru tanda tangan asuransi, baru bayar premi 1 kali, kemudian terjadi musibah, kecelakaan, meninggal, uang pertanggungan terus keluar. Nah, uang pertanggungan itu kan bukan harta yang dia kumpulkan, itu adalah dana asuransi, dikumpulkan dari banyak orang. Ini adalah perjanjian sosial, kontrak sosial berdasarkan bilangan besar. Manusia yang banyak sekali bersama-sama bikin perjanjian, supaya yang mengalami musibah jangan mendapatkan musibah lanjutannya. Yang pertamanya nggak bisa dicegah, lanjutannya yang bisa dicegah. Nah, ini bicara sederhananya begitu. Apakah kita butuh asuransi? Selama kita memang jadi Superman, jadi orang kebal, ya mungkin nggak butuh asuransi. Tapi waktu kita bisa celaka, waktu kita bisa jatuh, waktu kita bisa sakit, ketularan, kemudian dipanggil Tuhan, siapa yang bisa memastikan apa yang terjadi belakangan terhadap keluarga yang ditinggalkan? Kalau bukan produk asuransi, produk apa lagi? Nah, ini yang sebetulnya ini itu kita paling kurang. Di negara lain itu kalau ada kecelakaan, ada yang meninggal, apa gitu, keluarganya tuh nggak terlunta-lunta gitu. Tapi di Indonesia banyak banget yang terlunta-lunta, banyak banget yang terlunta-lunta. Nah, ini perjanjian ini adalah satu-satunya cara yang dibuat di dunia. Jadi ini ikhtiar manusia supaya kita secara sosial bersama-sama bisa saling menjaga, saling menolong dalam tanggung jawab kita. Ini yang bikin asuransi ini orang-orang beriman loh, bukan orang-orang yang ateis, bukan orang-orang yang tidak tahu Tuhan. Justru dalam tanggung jawab ini kita bikin asuransi karena bersama-sama. Nah, cuman begini perjanjiannya kan, kalau saya celaka, saya akan ditanggung dalam angka yang gede. Itu namanya uang pertanggungan. Jadi kalau saya mengalami musibah, saya meninggal dunia, saya akan ditanggung dalam jumlah yang besar, diberi uang pertanggungan. Itu yang saya terima. Tentu saja kalau perjanjian kan, kalau menerima harus memberi ya. Sebagai gantinya, untuk bisa mendapatkan hal seperti itu, maka saya harus memberi. Saya harus melepaskan, membayar biaya, membayar harga. Saya memberikan biaya asuransi atau premi asuransi dalam jumlah yang kecil. Saya berikan dalam jumlah yang kecil supaya kalau saya kena musibah, saya dapat uang pertanggungan yang besar. Itulah asuransi. Jadi asuransi bukannya menabung. Kalau saya memberikan, itu memberikan bukannya apa ya? Bukannya nabung. Kalau menabung, saya memberikan, tapi itu nama saya loh. Ini simpen pakai namanya Doni ya. Ini bukan memberikan, ini adalah membayar biaya, bayar harga. Saya bayar harga kecil yang bikin kantong saya sedikit berkurang uangnya, tapi saya nggak bangkrut. Saya bisa menata keuangan saya nggak bangkrut, saya kasih 10% dari dompet saya, oke dong. Tapi waktu saya kemudian mengalami musibah, butuh keluar uang 100 juta, 200 juta yang membangkrutkan saya nggak keluar uang, atau keluarga saya nggak keluar uang, karena ada uang pertanggungan. Itu bukan perjanjian yang sepadan. Saya keluarnya kecil, dapatnya gede. Nggak sepadan sebetulnya. Jadi asuransi itu, mau dibilang uangnya hangus ya, saya bilang begini, memang betul kita keluar biaya, dan biaya itu hangus, tapi jangan tanya baliknya dong. Saya keluarnya kecil kok. Kecil mungil keluar. Dapatnya gede. Nah, itu jadi
prinsip-prinsip asuransi seperti ini yang membuat sebetulnya ini adalah produk yang ideal. Cuman kemarin muncul masalah nih, bayarnya gimana nih? Apakah dari kantong bayar? Kalau saya dari kantong bayar gitu, perjanjiannya pendek, cuma 1 tahun. Nah, asuransinya asuransi 1 tahun, berarti asuransi yang pendek kan, term life. Hanya 1 term, hanya 1 termin, pendek gitu. Term life, disebutnya di sini asuransi berjangka, bukan berjangka sih. Term itu terjemahan juga kadang-kadang salah ya. Pendek. Term asuransi berjangka dong. Term. Term itu apa? Berjangka Term kan? life itu asuransi berjangka. Berjangka. Tapi itu maksudnya jangka waktunya pendek. Tapi kemudian saya bikin yang lebih panjang. Nah, kalau lebih panjang, gimana caranya lebih panjang? Ya udah, bikin perjanjiannya panjang. Maksudnya panjang itu sebenarnya begini. Saya kan punya risiko. Kalau perjanjiannya pendek, nanti setelah selesai habis kontraknya, kan bikin kontrak baru tuh. Boleh dong diperiksa lagi, si Doni masih sehat nggak nih? Karena kalau perjanjian itu kan 2 belah pihak. Ada yang mengajukan, ada yang menerima. Jadi ada pengaju, mengajukan asuransi, ada yang menerima asuransi. Nggak harus selalu setuju loh, yang namanya penerima ini. Perusahaan asuransi tidak harus setuju. Jadi perusahaan asuransi bisa nggak setuju kan? Kalau perjanjiannya berakhir, kemudian kita bikin kontrak baru, bisa nggak setuju? Ya bisa aja. Sorry ya, kamu udah terlalu sakit. Bentar lagi meninggal, saya nggak mau terima asuransi kamu. Maaf ya, kamu udah kena kanker. Saya nggak mau terima asuransi kamu. Bisa tolak. Bisa banget. Tidak ada kewajiban bahwa perjanjiannya harus diterima. Tapi kalau saya mau buat asuransi yang panjang, berarti kontraknya seumur hidup. Ya udah, saya akan bikin asuransi yang akan berjalan terus. Saya kena kanker, saya makin sakit, asuransi nggak berhenti. Sampai kemudian meninggal, pasti dibayarin uang pertanggungannya. Itu asuransi yang jangkanya panjang, kontraknya panjang. Nah, kalau kontraknya panjang, berarti bayarnya juga harus panjang, kan? Ya. Tapi kemudian muncul masalah begini lagi. Waduh, kalau masih muda, bayar, nggak bisa lah. Udah tua, udah nggak kerja nih, 60 tahun, 70 tahun. Tapi kita bikin kontrak seumur hidup. Seumur hidup itu kan bisa 100 tahun gitu kan. Wah, mau umur 100, nenek saya umur 100 loh. Umur 100 tuh bisa hidup. Nenek saya 100 tahun. Tapi udah 70 tahun nggak kerja, mesti bayar. Kan bayar. Gimana caranya? Berat dong. Wah, iya bener juga, udah tua bayar asuransi terus berat ya. Ya. Makanya, Pak Doni, mohon maaf, saya cut dulu. Ya. Kalau pandangan Pak Doni nih terkait dengan produk unit link-nya sendiri nih, Pak Doni. Ya. Nah itu. Ya, ini gimana nih Pak? Kacamatanya sebagai seorang financial planner, apakah unit link ini adalah sebuah produk yang one for all? Jadi produk satu untuk semua kalangan bisa nih, gitu ya. Dari kacamata seorang financial planner dan pengamat asuransi nih Pak. Begini, semua orang ngikutin cerita ini yang saya ceritain. Ya. Oke. Semua orang kalau ikut asuransi, perjanjiannya kayak begini. Hanya tinggal cara bayarnya, berapa panjang kontraknya. Sekarang saya mau bikin kontraknya panjang, tapi saya nggak sanggup bayar. Terus-menerus nggak sanggup bayar. Berarti caranya ada 2. Saya kumpulin semuanya yang mesti saya bayarin, saya serahin dong ke perusahaan asuransi, ya kan? Ya. Tapi saya nggak panjang waktu lah, mungkin saya nabungnya selama 10 tahun, 20 tahun, begitu kan? Nah, berarti ada duit lebih kan di tangannya perusahaan asuransi? Tinggal ada 2. Yang pertama, kalau duitnya lebih, itu mau jadi gimana ngaturnya? Kalau dikelola sendiri sama perusahaan asuransi, itu jadi whole life. Tapi kalau kemudian pengelolaannya jadi investasi yang buat kita, itu jadi unit link. Apakah semua orang cocok? Well, menurut saya cocok. Menurut saya. Tapi apakah semua orang bisa nyetelnya? Ini di sini muncul masalah. Ketika perusahaan asuransi yang ngelola,
perusahaan asuransi yang menanggung risiko. Ya dong. Tapi kalau perusahaan asuransi nanggung risiko, kalau ada lebih, perusahaan asuransi yang menikmati lebihnya. Mau nggak ngasih ke perusahaan asuransi lebihnya? Perusahaan asuransi masih baik juga, dia bikin yang namanya nilai tunai lewat tahun ketiga. Kalau putus setengah jalan, nilai tunainya dibalikin nih, gitu. Tapi kan itu bukan maksudnya ya. Jadi maksudnya ini kan masuk kontrak sampai selesai kan, kalau meninggal dapat penggantian. Ya. Nah sekarang orang nggak mau ngasih. Wih, enak bener perusahaan asuransi, dikasih duit diputerin gitu. Jadi mereka bilang nggak, asuransi itu harusnya kalau ada duit diinvestasiin, ya dinikmatin sama nasabah dong, gitu. Muncul unit link. Nah, ini konteksnya asuransi. Jadi kalau ada investasi, kemudian ada hasil investasi, gunanya adalah untuk bayar biaya asuransi. Jadi dengan adanya unit link, orang bisa bayar biaya asuransi yang lebih kecil dari yang harusnya karena dibantu leveraging dari hasil investasi. Ini bagus banget. Produk apa yang bayar premi bisa lebih kecil? Ya unit link. Karena ada investasi. Tapi namanya investasi dua sisi. Kalau untung ya terbantu. Lah kalau rugi ya harus nombokin lebih banyak. Unit link itu sebetulnya seperti itu. Konseptualnya bagus, ideal. Hanya kemudian muncul yang namanya keserakahan. Ada investasi. Investasi punya tujuan. Investasi punya tujuan. Tujuan dalam unit link adalah untuk berasuransi. Di sini miss. Sekarang tujuannya jadi buat apa? Buat pensiun, buat beli rumah, buat bayar sekolah anak, buat macam-macam. Di sini miss. Saya nggak mengerti, prosesnya panjang. Dan ada banyak, tapi intinya miss di sini membuat orang mestinya berinvestasi buat asuransi, menjadi berinvestasi buat macam-macam yang lain. Dan karena lain tujuan, lain cara. Dan di situ kemudian terjadilah kekacauan. Kalau misalnya buat pendidikan anak, mau investasi, ya nggak di unit link. Mohon maaf nih, teman-teman. Kalau Anda mau investasi buat anak, beli reksadana, lebih baik. Tapi butuh nggak asuransi pendidikan? Butuh. Kenapa butuh? Karena kita nggak tahu kalau kita ngalamin musibah, anak kita masih bisa sekolah nggak? Jadi butuh asuransi pendidikan, butuh. Tapi nabung buat anaknya, ya jangan di unit link, nabung di reksadana lah. Gitu. Oke, kalau saya bisa simpulkan nih, Pak Doni ya, bahwa produk unit link ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi dari sisi proteksi atau asuransinya. Ya. Kemudian kalau menginginkan ada tujuan-tujuan lain, yang kita kalau biasa di financial planning ada pendidikan, pensiun, untuk lain-lainnya, mungkin kita bisa consider dengan produk investasi. Ya. Nah, tapi unit link ini kan sudah ada nih Pak ya. Sudah menurut ada. Ya, sudah dan bukan hanya sudah ada, tapi sebenarnya boleh dibilang adalah produk favorit untuk produk asuransi gitu ya. Walaupun produk asuransi tidak hanya unit link. Nah, tetapi kita juga menyadari produk unit link ini kan sangat kompleks ya. Ya, sangat kompleks karena ada unsur investasinya juga ya. Ada reksadana dan sebagainya. Jadi pemahaman tentang asuransinya sendiri, pemahaman tentang nilai tunainya dan investasinya itu adalah sesuatu hal yang perlu dipahami oleh para penjual asuransi atau para agent dan sekaligus sebenarnya masyarakat juga gitu loh. Kalau mau beli asuransi, ya Anda juga kalau Anda mau beli unit link, Anda juga harus tahu nih resiko-resiko yang ada. Nah, untuk menjembatani supaya tidak selalu nih terjadi dispute gitu ya antara perusahaan asuransi dengan nasabah ya. Ini menurut Pak Donis bagaimana nih sebagai pengamat asuransi? Ya, saya melihat begini, acak-acakannya dimulai dari asuransi tanpa kata-kata unit link. Masalahnya, oke, saya belok sedikit kejadian. Saya sebut perusahaan yang ramai nih, udah masuk ke pengadilan, ya, yang Jiwasraya misalnya.
bukan produk unit link. Jadi produk-produk yang bermasalah sampai kemudian masuk ke pengadilan, itu bukan unit link. Itu adalah produk investasi yang dikeluarkan oleh asuransi. Acak-acakannya begini, ini perusahaan asuransi memberikan produk asuransi, harusnya. Jiwanya adalah melindungi kalau ada musibah. Belok, sekarang menjadi memberikan keuntungan finansial. Belok jadi perusahaan investasi. Di situ acak-acakan pertamanya. Karena begini, selama memahami di depannya salah, di belakangnya salah. Tapi ini banyak orang salah. Mohon maaf nih ngobrol. Saya perhatiin, ini rame-rame tax amnesty tahun 2016 ya. Kan rame tuh dibilang unit link, investasi atau bukan. Saya waktu itu berapa kali ditanya tuh, saya bilang, semua cerita, semua laporan keuangan, semua cara pencatatan keuangan itu adalah asuransi. Kalau uang masuk itu premi. Premi itu disetorkan, dicatat, dibukukan atas nama perusahaan asuransi. Kemudian orang ambil uang dari unit link itu dibukukan sebagai klaim. Ya. Itu pembukuannya. Saya belajar pembukuan secara keuangannya. Cara membukukannya itu masukin premi, keluarnya klaim. Utang klaim namanya gitu kan. Ini ada tanggapan Pak Doni dari Pak Andi ya. Pak Andi Putra, silakan Pak. Langsung di-unmute aja. Iya, selamat malam. Selamat malam Pak. Malam bro. Salam kenal buat Pak Haris yang belum kenal. Kalau sama Pak Yudi udah pernah karena beberapa kali bicara di company saya. Untuk Doni, ya kita udah teman lama banget, Don. Iya, kita mau bicara tentang unit link kan gitu kan. Tadi Doni udah bicara panjang lebar gitu kan tentang proteksinya gitu, dari sisi proteksinya gitu. Cuman unit linknya jadi tidak terbahas ya, makanya Pak Yudi tadi jamin gitu kan akhirnya kan. Saya di asuransi itu sejak tahun 2002 Pak Yudi. Beberapa tahun sesudah itu saya sempat ketemu Doni, ngajak Doni join di tim saya, tapi mungkin Doni belum tergerak gitu kan, dan saya senang sekarang Doni udah jadi orang hebat gitu kan. Oh, enggak lah. Sangat memahami tentang dunia investasi, bahkan punya beberapa gelar gitu loh. Nah, unit link itu waktu saya pertama kali masuk ke dunia asuransi, sebelumnya saya lama di investasi juga, belum ada. Memang beberapa perusahaan udah menjual, tapi perusahaan saya, ya saya sebut aja ya, saya di Sekwis, itu memang perusahaan konvensional disebutnya gitu loh. Kita tuh perusahaan yang tidak terlalu menggebu-gebu seperti brand-brand lain gitu kan. Kita fokus benar-benar di proteksi. Kita punya produk unit link itu sesudah 2004. Sebelumnya sih 2003. Jadi 2002 itu tahap persiapan baru pasar ini itu 2003 gitu. Sebelumnya pengalaman di investasi agak ngeri-ngeri sedap gitu, ya kan? Tapi sekaligus juga excited karena tujuannya dibikin unit link itu untuk menjembatani orang-orang yang nggak bisa bayar proteksi. Karena proteksi pasti itu mau nggak mau itu harganya mahal, ya kan? Namanya orang beli waktu gitu kan? Orang-orang yang beli asuransi itu kan takut terjadi sesuatu sama dirinya nanti suatu saat kapanpun itu dan bersedia menitipkan sejumlah uang untuk menggantikan risiko kehidupan dia gitu kan. Dan itu terus terang nggak murah, apalagi karena sifat kepastiannya itu nggak bisa ngasih imbal hasil yang baik gitu loh. Pada saat itu kan banyak banget, karena baru tahun 98 itu kan lagi gegar-gebiarnya gitu kan, suku bunga tinggi dan lain-lain gitu. Ya mungkin bapak-bapak yang para financial planner pasti lebih paham itu. Jadi kalau kita stuck sama produk tradisional dan nggak mau masuk ke market unit link, bakal agak lelah juga. Dan di satu sisi juga kan memang ada keunggulan unit link, di mana preminya dipecah jadi kecil-kecil gitu kan, seperti tadi Doni bilang, untuk proteksi lama, untuk jangka proteksi yang lama gitu loh. Cuman tentu saja karena sifatnya berbeda gitu, kalau asuransi tradisional itu jangka pembayarannya pendek, relatif pendek gitu, dan sesudah itu tidak ada kewajiban, tinggal tunggu tinggal nunggu benefit dapat, tergantung proteksinya apa. Makanya di situ preminya akan terasa berat gitu. Unit link itu kan karena memang
tujuannya dibantu, diharapkan premi yang harus dibayar itu terbantu dengan hasil investasi kan, sehingga bisa terkesan murah karena dipecah-pecah gitu kan. Jadi waktu itu kita excited gitu, karena punya cita-cita yang baik seperti kata Doni gitu kan. Kita pengen lebih banyak lagi orang terproteksi gitu, supaya ya lebih banyak lagi orang yang mampu menjangkau investasi, menjangkau asuransi gitu. Unit link itu zaman itu saya ingat bahkan 300.000 sebulan bisa nabung pun udah bisa beli punya proteksi kan gitu kan. Asuransi tradisional hampir nggak mungkin. Kalaupun ada juga sangat minim banget gitu hasilnya. Proteksinya. Jadi kita lakukan itu dengan penuh kegembiraan. Cuman memang kita nggak bisa juga keluar dari ini kan dengan alasan persaingan, keluar dari ini umum lah, settingan umum lah. Ya, waktu itu kan beberapa perusahaan asuransi joint venture itu kan udah lebih dulu kan menjalankan unit link kan gitu kan. Jadi kita memang belakangan lah kalau ngomong unit link. Sayangnya saya melihat ke depannya ini unit link itu ternyata nggak bisa sederhana gitu. Untuk namanya investasi apapun gitu, kita sulit banget buat bukan sulit lah ya. Kita mau nggak mau harus memastikan bahwa agen-agen ini tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia jual gitu loh. Jadi itu satu-satunya cara untuk supaya unit link ini aman gitu loh. Jadi agen-agennya dulu yang harus dikuatin gitu kan. Setuju, Pak. Ya, along the way banget. Pak Yudi, sepanjang jalan gitu, ternyata kebutuhan produksi itu mengalahkan idealisme itu gitu. Ya kan? Karena ternyata nggak banyak orang yang mau belajar, maunya langsung dapat hasil aja gitu. Sekarang tinggal pilih, ya kan? Tinggal pilih mau tetap ngotot ngajarin dengan sertifikasi yang ketat gitu kan ya. Jadi yang benar-benar lepas ke lapangan itu adalah orang-orang yang memang punya kualifikasi baik gitu kan ya. Atau ya mau ikut dengan hukum pasar gitu loh. Karena kan akhirnya kejar-kejaran kan gitu kan. Saya udah berkali-kali diajak pindah ke perusahaan lain, tapi nggak pernah mau so far, karena justru tinggal Sekwis lah, yang saya pikir yang masih konsisten jual proteksi gitu loh, jual asuransi gitu kan. Unit link itu hanya salah satu opsi di kita gitu, bukan yang utama gitu kan. Makanya saya nggak tertarik untuk pindah ke tempat lain, karena ternyata saya pikir bahwa unit link ini tidak sederhana. Banyak banget usaha buat menyederhanakan unit link, supaya lebih gampang orang beli, lebih banyak orang beli, itu kayak nanam api dalam sekam menurut saya. Even di company saya juga saya berkali-kali ingatkan. Tahun berapa saya lupa, tapi mungkin awal-awal Doni bergabung, karena Doni saya tahu pernah di sana juga, ada yang mencoba meng-MLM-kan asuransi gitu loh ya. Doni kalau ingat dulu ada yang bikin life jacket kan, di tempatmu itu kan. Nah, aku yang bikin itu. Ya, itu aku tentang Don. Sorry Don, aku tentang habis-habisan. Karena menurut aku nggak make sense gitu loh. Ya kan? Dan waktu itu bos kita, Pak Bambang, kebetulan aku dekat sama Pak Bambang cuma bilang, unless you have a better idea, let them try gitu loh. Ya kan? Jadi ya, aku cuma diam-diam aja. Nah, balik lagi sekarang, kalau lu bisa nggak gitu menjalankan dengan benar? Ya, aku mati-matian menjalankan itu, Yud. Biarpun akhirnya Pak Yudi. Tapi ternyata di lapangan, nasabah pun yang harusnya memahami itu nggak mau gitu loh, karena dia pikir gitu lah, gue mau beli kok gue dibikin pusing sama lu, gue harus ngerti yang beginian gitu loh, ya kan. Nah, disitulah awal mula bencana sebenarnya akhirnya Pak Yudi. Dispute yang terjadi selama ini kan bukan dari program-program baru gitu loh, itu kan program yang udah 10 tahun umurnya gitu kan, ya kan, yang udah 10 atau 12 tahun yang lalu gitu loh, di mana saat itu mereka dijanjikan sejumlah angka dan ternyata tidak tercapai. Itu pasti terjadi. Bahkan saya keras banget ngingetin itu zaman dulu. Saya bilang, kalau terus-terusan kalian begini, tinggal tunggu waktu ada orang datang ke kantor bawa golok, saya bilang begitu. Ya kan? Tapi ya susah lah ya, siapa saya gitu kan. Jadi akhirnya ya terjadi seperti sekarang, terus terang kalau aku sih nggak kaget. Gitu. Jadi ya itu ironi. Karena kalau ditanya unit link terus berguna nggak? Berguna banget. Kapan unit link berguna? Unit link itu berguna salah satu yang paling terasa pada saat pandemi kemarin, di mana sangat banyak orang gagal bayar kan. Kalau asuransi tradisional itu nggak peduli gitu loh. Bayar nggak bayar, kalau nggak bayar lapse aja gitu kan. Unit link nggak gitu. Unit link itu punya
punya nafang gitu kan, harusnya dia top up. Agen-agen di lapangan harus paham, tidak usah takut bersaing dengan orang, jual premi lebih mahal, tapi punya top up yang baik gitu loh untuk mengganjal ketidakpastian investasi gitu kan. Hanya karena alasan persaingan, murah-murahan premi gitu kan. Sampai saya tahu ada beberapa perusahaan asuransi yang masih tega menjual hanya target premi doang tanpa top up gitu loh. Oke. Itu kan mau bunuh orang Ya. sebenarnya gitu loh Pak Yodi. Ya, Itu menurut oke. pendapat Thank saya. you Thank Pak you. Andi untuk pandangannya ya, yang sudah berbagi pandangan kepada kita. Terima kasih Pak Doni. Kalau kita tangkap dari pembicaraan di section pertama ya, itu kita tangkap bahwa unit link ini adalah produk yang baik, program yang bagus. Masyarakat masih membutuhkan, tapi cara penyampaiannya, pemahaman dari para agen dan pemahaman dari nasabah ini yang harus kita perbaiki. Nah, kita akan berbincang-bincang lagi dengan Pak Doni. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan untuk Pak Doni, simpan dulu. Nanti kita ada sesi Q&A. Sekarang kita mau ke pembicara yang kedua. Ya, pembicara kedua, saya persilakan Pak Haris nih. Nah, Pak Haris, Pak Haris sudah mengamati. Saya udah tahu nih Pak Haris sudah pengen ngomong aja nih ya. Nah, Pak Haris dari sisi regulator juga, dari sisi praktisi asuransi dan CFP juga nih Pak Haris. Yep. Melihat ini ya, kita udah tahu nih, udah spot beberapa hal yang menjadi dispute dalam unit link ini. Nah, silakan Pak Haris untuk memapnya terhadap unit link ini, Pak. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Saya boleh share screen Boleh, ya? boleh, silakan. Karena, supaya enakan gitu ya. Ya. Nah, belum. Masih hostnya belum kasih izin. Ya, oke, Mas Pak Haris, Roni. silakan. Oke. Silakan Pak. Oke, ya, ini mana nih? Oke, sebentar. Nah, ini ya. Oke, cukup jelas ya? Ya, Bisa cukup jelas. Oke. Pertama mungkin sebelum saya mulai, saya sapa menyapa dulu nih. Ada Pak Trijoko, ada Pak Budi ya. Ini para senior kita yang setia bersama kita. Kalau kita diskusi pasti beliau ada. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Pak. Ada nih trainer handal nih, Pak Wahyu yang trainer ini juga saya kira pasti pada kenal ya Pak Wahyu. Terima kasih untuk bergabung. Demikian juga dengan Vita ya. Vita juga nih trainer. Oke. Oh ya, ada selamat malam Pak Trijoko. Selamat malam Ya. Pak Budi Soeharto. Betul. Jadi ada para trainer-trainer handal dan satu lagi nih ketua departemen saya di FPAI bidang literasi, Kakak Ibu Imelda. Iya, ada Kakak Imelda, betul. Iya, selamat sore. Oke. Kalau saya tadi kan sudah mengikuti ya Pak Doni, kemudian Pak Andi Putra, salam kenal juga Pak Andi, jadi sudah jelas lah ya bahwa unit link itu memang dibutuhkan. Saya juga sependapat itu aja di awalnya. Karena unit link itu apa dan untuk siapa, saya kepingin membahasnya sedikit, apanya itu ya. Nah, oke. Oh ini, saya berkegiatan di beberapa asosiasi, hari ini ditulisnya sebagai anggota nomor 1 ini ya, anggota Pokja Literasi dan Edukasi di OJK. Ya, saya masuk di sana dan juga ada beberapa asosiasi yang saya ikuti. Saya langsung saja. Nah, saya ingin melihat yang ini ya. Mungkin ada yang sudah terima, ya oke, bagus juga. Nah, kalau kita lihat ya, saran dari OJK saya sebutnya ya. Halo sobat OJK. Nah, ini yang keluarkan OJK langsung. Unit link bukan merupakan produk tabungan atau investasi. Jadi sama-sama kita terima ini loh pikirannya regulator kita ya. Produk kombinasi antara asuransi jiwa dan reksadana. Maka tadi juga saya sepakat dengan Pak Doni ya, jangan ngomong investasi gitu ya. Ini reksadana. Produk jenis unit link dikenakan biaya akuisisi yang dipotong dari uang premi selama periode tertentu ya. Sisanya baru diinvestasikan pada reksadana di pasar modal. Ini yang dipikirkan oleh teman-teman kita di OJK gitu ya.
Jadi kita berpikirnya seperti tadi. Ternyata regulator kita berpikirnya seperti itu. Tipsnya katanya ya, maka satu, pilih jenis unit link yang sesuai dengan kemampuan keuangan. Tadi Pak Andi juga bolak-balik bilang ya, dan Pak Doni, kemampuan bayar. Nah itu ya, supaya jangan jadi masalah gitu ya. Yang kedua, pelajari dengan seksama manfaat dan risiko dalam ilustrasi produk unit link. Ini yang menjadi ujung tombaknya biasanya para agent ya. Jadi manfaatnya dan risikonya. Pilih perusahaan asuransi yang legal. Nah, kalau ini sih oke lah, kita semua pasti melakukan itu. Cermati komponen biaya. Nah, ini yang terkadang lupa ya. Kalau tadi dibilang ada hasil apa ya, reksadananya, hasil investasinya, tapi COI itu cost of insurance sesuai dengan usia akan nambah terus. Jadi yang mengambil duit kita itu ya akan nambah gitu ya, akan berkembang ya. Nah, jika ada yang kurang jelas katanya silakan kontak 157. Saya ingin katakan bahwa mungkin sama-sama kita belum begitu kenal dengan 157 ya. Jadi teman-teman semua bisa menghubungi 157 itu yang disediakan oleh OJK. Tanya ke mereka boleh ya. Jadi kita nggak perlu kemana-mana karena ada regulator kita. Nah, yang kedua, mereka juga bilang kalau ini tips G2 memahami polis asuransi. Ketika kita menerima polis, ya itu ya, harus dipelajari dulu yang kita beli itu sesuai enggak dengan yang kita harapkan, ya. Maka kita akan nanti lihat ada masa free look-nya, ya. Yes. Nah, kita mau nggak yang kayak gitu? Kalau enggak, ya jangan nanti di tengah jalan ribut. Saya nggak mau yang ini, gitu ya. Ada kok, gitu ya. Segera membaca. Jadi ketika terima polis, bacalah. Ini yang paling penting. Yang kedua, definisi-definisinya, pengecualiannya apa, ya. Perhatikan konteks pengecualiannya, kemudian gunakan masa, lihat polis, itu tadi ya, free look itu, ya. Pahami isi, gunakan calling off period dengan baik. Jadi ini sudah disampaikan oleh teman-teman kita atau regulator kita. Itu yang mereka pikirkan. Unit link seperti itu, dan kalau terima polis baca. Saya kira ini kan standar sebenarnya, ya. Jadi kalau ada orang yang tidak memanfaatkan free look-nya dengan baik dan akhirnya ribut, nah ini ya yang jadi tantangan buat kita di industri ini. Nah, kewenangan OJK terkait perlindungan konsumen, karena kita memang awalnya kan ada ribut-ribut. OJK itu ngapain sih gitu ya? Maka saya sampaikan di sini Undang-Undang Nomor 21 OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dari dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Jadi jangan ada yang bilang harusnya OJK nangkap dong, dia bukan polisi gitu ya. Nah, tugasnya itu ini gitu ya. Akuntabel gitu ya. Teratur gitu. Nah, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Mereka memikirkan bagaimana industri kita itu bisa berkelanjutan, ya. Jangan sampai apa ya, agen-agen kita itu setengah jalan berhenti, ganti lagi agen baru. Wah, memang begitu modelnya. Kalau OJK bilang ya harusnya bisnis ini kan bisnis yang luar biasa. Pak Andi Putra sudah sekian lama ya di industri ini bisa bertahan lama. Tapi ada yang 2 tahun, 3 tahun selesai, kan gitu ya. Nah ini, mereka memikirkan bagaimana supaya bisa berkelanjutan. Dan yang terakhir, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ini, ya. Jadi memang sudah ada yang punya tugas itu. Jadi saran saya ya tadi, jangan kemana-mana. Ini kan sudah ada yang punya kerjaan gitu. Kembalikan ke OJK apa yang bisa mereka lakukan. Nah, oh Pak, apa saja dasar hukumnya? Ini banyak POJK-nya. Pertama, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan sudah ada peraturan OJK-nya. Lembaga penyelesaian sengketa ada, ya. Kemudian ini kewajiban meningkatkan literasi dan inklusi. Perusahaan-perusahaan itu punya kewajiban untuk melakukan literasi, ada POJK 76, ya. Jadi mereka buat itu semua. Layanan pengaduan konsumen ada, ya. Penyelenggaraan pelayanan konsumen dan sebagainya, sampai terakhir ada perjanjian baku dan kerahasiaan.
Ini yang dikategorikan sebagai usaha OJK untuk membuat bisnis kita itu berkelanjutan. Diatur semua, ya. Jadi mereka akan terus menjaga supaya bisnis kita bisa berlangsung dengan baik. Jadi bukan bisnis yang pendek-pendek, maunya sih yang panjang. Nah, saya ingin cerita sedikit bagaimana mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa saat ini yang ada di benak teman-teman kita di OJK, ya. Jadi kalau kita lihat yang sekarang yang rame-rame itu kan ada yang mau tidur di mana lah, pinggir jalan, nggak gitu juga gitu ya. Jadi ada konsumen nggak cocok gitu ya, atau keberatan, lapor ke POJK-nya perusahaannya. Gimana dulu perjanjian kita? Kok saya nggak bacanya seperti itu? Nah ini ada orang menikah kan ya, sama-sama buat kesepakatan ya harusnya dibicarakan berdua. Oke, diomongin ternyata nggak pas, nggak cocok gitu ya, maka dibantulah oleh OJK diverifikasi, klarifikasi, POJK ada peranan OJK di situ. Lantas kalau misalnya dua-duanya sepakat, saya katakan konsumen dan POJK sepakat tidak sepakat gitu kan, sepakat untuk tidak sepakat gitu ya, saya nggak mau, maka masuk dalam tahap kedua tadi ada POJK-nya ya, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, LAPS. Ya, di sana didiskusikan, dibicarakan. Baru yang terakhir, kalau memang nggak bisa juga baru masuk pengadilan. Ini aturannya gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang harus mengadu kemana kami, ya itu artinya kita orang praktisi industri asuransi kurang melakukan tugas kita sebagai pegiat edukasi dan literasi. Kita kurang banyak nih literasinya ya. Jadi kita akhirnya jika ada terjadi seperti ini, sepertinya orang kehilangan arah gitu ya. Ini mau kemana lagi? Saya nggak tahu gitu ya. Saya dengar ada lagi yang tidur di kantor sana, tidur di kantor sini. Kan sebenarnya nggak begitu juga gitu ya. Tapi ya mereka nggak tahu. Nah terus yang kalau kita bilang nih bukan salah-salahan ya. Terus harusnya siapa? Kita praktisi di industri, ya, agen yang harus menjelaskan juga hal ini. Karena kita yang paling dekat dengan mereka. Demikian juga OJK punya alatnya, punya instrumennya untuk menjelaskan ini. Jadi kita kerjanya sama-sama, ya. Jadi jangan bilang ini OJK ngapain aja. Ya kita juga harus, karena yang berkepentingan dengan industri ini termasuk kita-kita. Ya. Oke, saya teruskan. Nah, inilah dia kondisi saat ini ya, yang sekarang nih konsumen masih banyak yang bingung bagaimana menyampaikan pengaduan ya. Memang kita nggak tahu ya, tadi banyak tuh yang masuk ke viral-viral itu kan, saya nggak tahu ngomong kemana gitu ya. Pokoknya langsung diviralin aja kan gitu ya. Itu faktanya. Yang kedua, masih terdapat POJK yang belum memiliki sistem penerimaan dan penanganan pengaduan yang baik. Ya, kalau kita mau ngadu datang ke kantor, siapa kira-kira yang menangani kan gitu. Ya pengalaman saya sih, saya datang sebuah kantor, oh iya Pak masukin form ini, oke form, ditunggu ya Pak nanti ditelepon. Berapa lama? 1 minggu, 1 bulan pun nggak ditelepon, kita telepon lagi kan gitu toh. Nah ini juga harus dibenahi di internal kita, di industri kita. Bagaimana kalau ada? Namun, tidak terdapat sistem terintegrasi ini juga penting. Karena sebenarnya konsumen, POJK, dan LAPS itu harus punya sistem yang terintegrasi. Jangan lapor ke kiri, lapor ke kanan, lapor ke atas, semua dicari mana yang paling menguntungkan. Yang nggak gitu berperkara gitu ya, atau bersengketa. Sehingga terdapat duplikasi permintaan klarifikasi. Nah, sekarang sudah mulai dibuat itu. Dari OJK, POJK, dan juga kalau konsumen mengajukan pengaduan, maka itu akan sudah terintegrasi. Dan yang terakhir, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa tidak dapat termonitor baik oleh OJK. OJK kan selalu jadi kebelakangan gitu ya. Udah masuk viral baru dia ditanya, ini OJK ngapain gitu kan? Kenapa nggak lapor ke dia dulu gitu kan? Padahal tadi kalau yang di atas kita lihat ya, ini kan harusnya kalau nggak cocok itu sudah masuk di OJK. Konsumen POJK ada perbedaan, harusnya sudah masuk. Jadi perkara itu cepat sampai ke mereka dan bisa dimediasi. Yang terjadi sekarang kan ya
nggak tahu tuh kok, pada nggak ngerti. Nah, ya. Nah, saya ingin cerita sedikit. Ada yang bilang, ya, tadi misalnya produk, ya. Nah, cakupan pengawasan market conduct, ya. Teman-teman, jadi produk apapun yang dikeluarkan mendapat izin artinya sudah dianalisis dengan baik, termasuk Yes. unit link, ya. Desain Ya. produk sudah dipikirkan, ya. Manajemen resikonya. Saya punya pengalaman mengurus produk misalnya. Kalau terlalu menguntungkan nasabah pun OJK nggak setuju, ya kan? Nanti company-nya atau kelangsungannya nggak baik. Tapi kalau terlalu menguntungkan company pun OJK nggak setuju. Jadi mereka melihat ini mitigasi resikonya. Mereka baca satu-satu. Kemudian ketika kita menawarkan produk, ketika mau minta izin, brosurnya pun sudah diminta kok ya. Ya toh? Semua apa yang akan kamu sebut ditulis satu-satu, dibahas satu-satu. Itu sudah terjadi di OJK gitu ya. Itu namanya IKNB ya, di bagian IKNB di situ. Kemudian penjualan produk semuanya mesti ada izinnya, ada perjanjiannya. Misalnya sekarang nih kita menjual melalui bank, itu harus izin. Kita menjual melalui apa sekarang yang lagi model startup itu ya. Nah, itu izin semua. Ya. Ciri-ciri hal yang diperhatikan adalah kerahasiaan data. Jangan nanti data kita dipakai oleh bank lain untuk menjual yang lain kan gitu. Sistem yang reliable. Jadi ini pun sudah menjadi concern dari OJK. Dan yang terakhir adalah layanan pasca jual, ya. Fungsi penanganan pengaduan. Kita kan lihat tuh kalau ada investasi bodong pun ada OJK di situ. Ada internal dispute, nah itu juga tadi ya, kita kembali ke atas ada, external dispute-nya juga ada. Jadi, intinya memang OJK sudah melihat satu persatu hal ini supaya bisa bisnis itu berlangsung, sustain, lama, ya. Enggak apa ya, hit and run, datang, jual, bubar, enggak begitu, ya. Dan saya ingin sampaikan bahwa kalau ada misalnya perusahaan yang melakukan hal yang kurang pas gitu ya, itu direkturnya. Makanya sekarang ada kewajiban perusahaan punya direktur kepatuhan. Itulah yang menjaga. Ya, itu udah wajib. Dulu belum wajib, sekarang sudah wajib. Direktur kepatuhan, ya. Jadi mereka yang akan melihat, mereka yang bahasa ininya dijewer pertama kali kalau ada yang bermasalah dengan hal-hal ini. Kita punya semua direktur kepatuhan ya. Dia yang akan melihat, dia yang akan apa ya, maju pertama untuk melihat apakah ketentuan yang sudah dibuat oleh OJK dilakukan dengan baik. Nah, yang terakhir sebenarnya kalau saya lihat-lihat memang ada yang bilang ini tergantung agentnya. Kalau saya ini lihat dari apa ya, disruption dan pengembangan sumber daya manusia yang 7 yang baru yang sekarang. Maka fungsi, ini saya tambahkan, fungsi dari seorang leader itu tidak hanya menghadirkan performa, tapi transformasi dalam industri asuransi jiwa. Yes. Ini yang harus. Setuju banget Pak. Ya, jadi leader-leader kita ini tolonglah, jangan kalau sudah jadi leader, terus tinggal santai-santai kirim foto-foto dari luar negeri kan gitu. Timnya itu, anak buahnya itu gimana? Happy nggak? Salah nggak menjelaskan? Kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita katakan tugas leader itu apa? Membangun agency value proposition. Tadi kan ada disebut Pak Doni ya, noblesse oblige. Bahwa sebenarnya kita di bisnis asuransi ini bantu banyak orang. Tagline-nya suka gitu ya, membantu lebih lama, mensejahterakan. Apakah itu ada di agensi kita gitu? Atau hanya kejar-kejaran angka kan gitu. Nah ini tugas dari leader. Yang kedua, menghadirkan praktek baik yang berkesan untuk tim. Tim kita itu nyontoh atasannya. Kalau atasannya melakukan yang baik, maka timnya juga pasti. Yes. Ya, karena apa? Karena selalu ada kalimat bahwa kami sudah melakukannya dan proven gitu kan, terbukti. Jadi kalau misalnya kita atau leader ini melakukan hal yang kurang baik, maka ya nggak heran tim rekrutannya pun akan melakukan itu, ya. Jadi saya sangat tidak setuju kalau dibilang yang salah tuh agennya. Enggak. Kalau di tentara tuh yang salah komandannya kan gitu. Maka komandan jangan lelah-lelah, belajar lebih banyak kan gitu. Training lagi karena semua berubah sekarang. Enggak seperti 20 tahun lalu.
Zaman sudah berubah dan kita harus ikut di situ. Yang ketiga, menciptakan usaha yang memiliki sustainability atau keberlangsungan. Ini sama dengan OJK. Kita pun sebagai leader, kita mikirin ya, bagaimana agent-agent kita yang datang kita katakan bahwa ini bisa menjadi apa ya, pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang bagus. Tapi kita nggak memikirkan nih, ini bagaimana supaya dia tahan lama. Saya dengar misalnya sekarang, wah agen-agen itu takut jualan unit link karena memang nggak ngerti gitu ya, nggak comply. Loh, jadi selama ini gimana? Akhirnya apa? Mundur pelan-pelan. Pak Doni cerita udah belajar bikin kue, katanya kayak gitu ya. Ah udahlah asuransi berhenti dulu, saya bikin kue gitu. Nah itu, sustainability-nya hilang gara-gara tadi. Tim kita itu nggak ngerti ini bagaimana. Jadilah coach yang efektif untuk tim. Ya Pak Yudi, ini coaching ini perlu loh ya. Jadi para leader-leader ini turun. Saya memang banyak dengar, katanya kalau leader yang sukses itu dari luar negeri juga bisa gitu ya. Leadernya jalan-jalan terus, timnya yang jualan gitu. Enggak gitulah ya. Leader itu kan harus jadi contoh, harus ada di setiap saat tim kita itu membutuhkan. Dan yang terakhir mungkin saya ingin tambahkan, sensitif terhadap kebutuhan training tim. Ya, leader yang nentuin, minta trainingnya ke company, atau carilah training yang lain, yang mana yang bisa memenuhi kebutuhan tim kita. Jangan dibiarkan tim kita dengan ketidaktahuan. Ya, company kita itu pasti menyediakan trainer-trainer yang hebat. Ya, kita sebagai leader, mari kita antar ke sana. Ya, jangan malah Pak, kalau banyak-banyak training sering-sering jadi nggak jualan. Aduh, susah kita kan gitu ya. Nah, itu yang lama-lama seperti itu kita tinggal. Sensitif terhadap kebutuhan training tim dengan membangun emotional connection. Jadi kita betul-betul punya hubungan dengan tim kita. Dia nggak taunya apa ya. Dia mau jual unit link. Apa yang dia ketahui tentang unit link. Ya, mungkin saya mesti panggil pembicara unit link yang paling bagus. Maka itulah tugas leader. Nah, sebagai penutup saya, kita tingkatkan literasi keuangan masyarakat untuk usaha asuransi jiwa yang berkelanjutan. Kalau ngomongnya nggak tahu, lapornya kemana nggak tahu, agennya juga bingung nggak tahu, leadernya nggak tahu, maka asuransi kita jadi pertanyaan. Perlukah kita berasuransi oleh masyarakat banyak? Padahal semua kita sepakat, asuransi itu sangat dibutuhkan. Itu mungkin dari saya, Pak Yudi. Saya kembalikan ke Pak Yudi. Terima kasih. Terima kasih Pak Haris ya. Ya. Tadi udah dibahas peran OJK seperti apa. Kalau nasabah kita ada dispute, ada masalah bisa ditanganin oleh OJK, dan pastinya OJK akan melakukan sesuatu hal yang terbaik baik untuk nasabah maupun untuk perusahaan asuransinya juga ya, Pak Haris ya. Betul. Ya, poin kedua yang saya lihat itu juga sangat bagus ya dari Pak Haris, bahwa seorang leader itu juga harus bertanggung jawab terhadap tingkat pengetahuan dan skill dari timnya, ya, dari yang baik itu tentang unit link maupun dari segala hal ya, Pak Haris ya. Betul. Itu adalah tanggung jawab seorang leader untuk membangun timnya, untuk memberikan value kepada timnya. Ya, oke. Nah, satu pertanyaan Pak Haris. Tadi sudah dibahas peran OJK, peran tim leader dari agensi asuransi, training juga. Nah, kalau peran kita sebagai seorang CFP nih Pak, terhadap edukasi terhadap masyarakat nih, Pak Haris ada usulan nggak? Apa yang harus kita lakukan untuk supaya nasabah ini kalau mau beli unit link ya tahulah ini ada resiko, ada benefit dan sebagainya ya. Jadi mereka betul-betul juga tahu gitu ya. Jadi jangan selalu menyalahkan agen asuransi gitu loh, asuransi yang beginilah, yang begitulah. Padahal sebenarnya dia sendiri nggak paham gitu loh. Oke Pak, pertama saya 2 jempol ya Pak Yudi untuk acara ini. Ya, ini keberanian. Lagi rame unit link, FPI bikin, that's it, good. Ya kan gitu. Di sini semua kumpul para CFP lah saya bilang ya, saya financial planner. Nah kita memang harus bicarakan ini sebagai bentuk edukasi. Yang kedua, kalau saya bilang jangan berhenti memberikan literasi ya, training kemana-mana, tolong. Makanya saya sebut tadi, para leader-leader jangan ragu. Di FPI saya bilang banyak orang yang bisa diajak untuk berdiskusi. Ya,
saya sendiri dalam mensosialisasikan atau melakukan literasi ini, baik dengan company sendiri atau juga dengan OJK, kita tidak henti-hentinya menyampaikan tugas dan peran kita masing-masing. Ya, saya pergi ke kemana ya? Ke Jogja, pertanyaan kan itu, kok ada ribut-ribut gitu ya? Itu tugas kita untuk menyampaikan. Ya, dan yang kedua memang kita harus menjauhkan diri dari mencari siapa yang salah. Nggak ada yang salah. Cuma tugas kita belum selesai. Ya, kita belum fulfill tugas literasi kita. Makanya dalam target OJK yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo itu presiden kita. Ya, tahun 2024 harus 90%, Pak. Artinya masyarakat tuh harus ngerti betul apa yang menjadi concern kita dengan literasi keuangan. Ya, kenapa? Supaya bisa mengatasi tadi yang bodong lah, produk-produk yang menjanjikan mimpi lah dan sebagainya itu. Nah, ini tugas kita semua. Ya, jangan berhenti melakukan literasi. Jangan berhenti, pergilah ke kantor, ke perusahaan-perusahaan, ya, sebagai kegiatan sosial kita mungkin bolehlah nanti teman-teman yang di perusahaan ngundang orang FPAI ya. Nah, nanti dibicarakan aja mau pro bono ya Pak Yudi ya, atau mau apa nanti. Yang penting kita jangan pernah berhenti ya berbagi cerita baik, berbagi pengalaman baik ya, supaya banyak orang tahu industri kita ini pantas dibanggakan. Saya dengar, saya mengetahui misalnya begini, tahun 2021 produksi kita lusa dan itu 51% misalnya diberikan oleh agen-agen yang lama, 49 oleh agen-agen yang baru. Artinya ada 49% agen lama itu menghilang, kan begitu. Waduh, kan sayang gitu kan. Nah, kenapa ada yang mundur gitu kan? Kenapa tinggal 51%? Jadi kita harus rekrut terus, setuju gitu ya. Nah, kita rekrut, develop lagi, kembangkan. Nah, makanya saya tadi tampilkan bagaimana fungsi leader itu untuk coaching itu supaya jaga orang-orangnya tetap produktif. Ya, mari kalau jujur kita lihat sama-sama agent aktifnya, angka agent aktif di industri kita berapa sih kan gitu. Artinya apa ya? Memang kita masih banyak kerjaan untuk itu. Ya, jadi semoga dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, ya kita bisa terus memajukan industri asuransi kita. Itu Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Aris. Singkat aja satu pertanyaan terakhir sebelum saya buka Q&A ya. Tadi ada Pak Budi juga sudah sharing, terima kasih Pak. Ada sharing file, saya belum sempat buka, tapi nanti kita kasih kesempatan Pak Budi untuk menjelaskan file yang di-sharing. Satu pertanyaan untuk Pak Doni dan Pak Haris, sama sih pertanyaannya. Untuk meningkatkan pemahaman ya dari para penjual asuransi atau dari para agent, apakah dibutuhkan sertifikasi tambahan atau training tambahan ya kepada para agen-agen asuransi ini supaya mereka juga lebih paham ya, lebih pede juga. Jadi yang kata Pak Haris tadi, activity ratio-nya itu juga tetap terjaga gitu loh. Mereka jangan dengan adanya banyak case unit link diklaim dan sebagainya dan diprotes dan segala macam, mereka jadi takut dan segala macam. Nah, apakah sertifikasi tambahan dibutuhkan nih atau training tambahan dibutuhkan nih untuk melengkapi kecakapan para agen asuransi untuk menawarkan produk asuransi terutama unit link? Silakan Pak Doni. Singkat aja karena kita mau Q&A nih. Ya, kalau dalam banyak urusan sekarang saya lihat realitanya agen-agen di masa lalu telah menjual dengan ada yang baik, ada juga yang menyesatkan. Hari ini nasabahnya ada yang komplain dengan betul, ada juga komplainnya nggak betul. Jadi sebetulnya ini dua sisi yang kemudian saya lihat sama-sama keliru gitu. Misalnya hari ini ada orang yang menuntut semua pengembalian uangnya, padahal kita tahu perjanjian itu adalah asuransi adalah perjanjian di mana orang memang harus bayar uang, harus kehilangan uang. Jadi bukan investasinya utuh, dia akan berkurang karena orang akan bayar biaya asuransi.
Masalahnya begini, bukan prakteknya itu sendiri yang dibikin sertifikat. Karena sertifikat itu barang mati, Pak. Yang saya pikir ini kan harus ada yang menjaga. Jadi kalau kita di CFP, kita ada sertifikat, tapi bukan sertifikat yang aktif. Ada lembaga, ada FPSP yang memastikan bahwa ada kode etik yang diikuti. Kan masalahnya kalau orang melanggar kode etik, ini kemudian jadi masalah kan gitu. Dan ini adalah kumpulan orang yang profesional. Nah ini yang sekarang saya sangat merindukan. Karena sekarang kita belum ada asosiasi untuk agen asuransi. Jadi yang dibutuhkan adalah kita butuh suatu asosiasi, satu perkumpulan agen asuransi yang hidup, di mana kemudian menurut pendapat saya inilah yang berfungsi untuk memastikan supaya kode etik dalam melaksanakannya terjaga. Nanti ada sertifikasi, oke. Tapi kan masalahnya kemudian setelah ada sertifikasi, lalu apakah dilakukan sesuai dengan sertifikasi itu? Yes. Kalau ada sertifikasi, kemudian orang AAJI, sorry ngomong, orang punya sertifikasi AAJI, kemudian orang melakukan penjualan, tapi penjualannya tidak benar, tidak sesuai dengan kode etik. Dan kode etiknya berkaitan dengan bagaimana menjelaskan unit link yang lebih baik misalnya. Dan ini dilakukan bukan hanya oleh agen. Yang lebih parah lagi yang melakukannya mungkin justru adalah leader-leader yang ternyata tidak paham. Apakah kemudian ada yang melakukan satu tindakan? Oke. Kan nggak ada. Sampai ada nasabah yang komplain, baru kemudian asuransi perusahaannya yang maju. Tapi kan bukan begitu kan. Intinya kan kita nggak menunggu sampai terjadi wabah dulu kan. Kita menunggu bahwa satu individu salah ini ada indikasi salah, kode etik dilanggar, maka asosiasi profesi ini sama seperti asosiasi kedokteran, notaris, akuntan, sama lah. Itu prinsip itu yang saya pikir berlaku di sini supaya kita kemudian tahu bahwa memang Anda nggak boleh jual begini, tapi kemudian juga kalau nasabah berbalik menuntut seperti sekarang, nggak semua tuntutan itu punya properly bisa diterima gitu ya, karena Anda ikut asuransi kok, bukan berinvestasi, maka memang ada uang yang keluar, maka memang kehilangan sekian puluh %, karena itu adalah sesuatu yang mesti dibayarin dengan perlindungan asuransi yang bermacam-macam. Oke, Pak. Oke, thank you Pak Doni. Kita nangkap bahwa sebenarnya yang penting bukan sertifikasinya, tapi lembaga yang menaungi dan memonitor agar semua yang kita dalam melakukan penjualan itu mematuhi kode etik yang ada, gitu ya, Mas Pak Doni ya. Oke, thank you Pak Doni. Nah, kemudian Pak Haris, sama Pak pertanyaannya ya Pak. Ya. Oke. Pertanyaannya sama. Apakah kita membutuhkan sebuah apakah itu disebut training atau sertifikasi untuk bisa menambah dan memperkuat pemahaman para agen asuransi ini, Pak? Oke, kalau dari saya bocorannya teman-teman kita di OJK itu berpikir inilah waktunya membuat sertifikasi. Artinya sebagai instrumen. Betul. Oke. Lantas kalau ada tadi dispute seperti kata Pak Doni, itulah sebabnya ada direktur kepatuhan kan gitu. Jadi jelas siapa yang dipanggil gitu ya, direktur kepatuhan. Dari luar mereka kan mengatur sistemnya, ya namanya juga regulator. Itulah yang dibuat. Maka arahnya itu ya mungkin nanti next dalam pengembangan, saya juga ikutan di OJK untuk mempersiapkan pengembangan sumber daya manusia lembaga keuangan. Nah, nanti misalnya profesi-profesi kita aktuari kah atau underwriting, ya itu mesti jelas ukurannya, ya kan? Nah, itu yang dilihat oleh pihak luar yang akan meregulasi. Lantas, ya dari kita sendiri, kalau saya sih sependapat. Kalau perlu tuh leader itu loh yang dikasih sertifikasi oleh company-nya sendiri gitu loh, ya kan? Jadi dia leadernya itu sudah tahu apa, ya jadi kalau di tempat lain kan orang naik pangkat tuh jelas ada keahliannya, ya. Jadi dengan demikian kalau dia leader, dia mesti punya kemampuan ABC. Kalau dia manajer, ABC. Jadi jelas ukurannya. Kompetensinya ada lah ya. Iya, dengan demikian merunutnya itu yang penting bisa di follow up. Oke, itu dari saya Pak Yudi. Oke, terima kasih Pak Haris. Bu Diah boleh ditahan dulu pertanyaannya atau mengeluarkan statement. Saya mau menyapa Pak Budi Soeharto dulu. Pak Budi Soeharto tadi udah minta izin ya kepada kita
untuk bisa sharing tentang apa yang akan yang tadi file yang di-share ya Pak ya. Silakan Pak Budi. Saya juga udah kangen banget nih sama Pak Budi nih. Iya, silakan Pak. Thank you. Silakan Pak Budi. Jadi kalau judul pertemuan kita unit link itu apa dan untuk siapa sudah dijawab sama kedua teman baik saya. Saya cuma mau mengingatkan aja, bukan dalam arti mau menyalahkan ya, seperti kata Pak Haris ya. Kita mungkin merasa bahwa nggak semua orang doing the right things itu. Dari sisi agen dulu coba. Bukan berarti agen salah, tapi mungkin ada beberapa agen nggak doing the right things ya. Karena satu ya dari sisi ilustrasi yang sudah siapkan oleh perusahaan, kadang-kadang diubah-ubah. Terutama yang membahayakan itu kalau ngubah asumsi suku bunga kan. Terus kemudian yang kedua, agen itu dikejar komisi. Itu yang sebetulnya nggak doing the right things tuh di situ. Agen jualan itu karena komisinya. Dia nggak mikir kebutuhan nasabahnya seperti apa gitu. Jadi karena dia mikir kebutuhan komisinya, produksinya, akibatnya kebutuhan nasabah dikesampingkan. Nah kita sebetulnya harusnya sebagai agen asuransi kan diajarin untuk probing the customer needs ya. Nah ini agen yang enggak, dari sisi agen yang enggak doing the right things itu mayoritas karena seperti itu. Tapi kadang-kadang juga repot ya, karena di agensinya diajarin oleh leadernya untuk ngecer. Karena leader itu pertama kali ini kedua leader yang enggak doing the right things ya. Itu leader yang pada saat rekrutmen pun juga yang diiming-imingi itu adalah you bisa penghasilan sekian. Sekali lagi dengan mengesampingkan kebutuhan si nasabah. Produk unit link luar biasa sekali. Seperti yang ada di presentation saya, why unit link, itu produk yang luar biasa. Nanti saya akan kasih item-itemnya yang penting ya dari situ. Nah, jadi tapi memang unit link itu bukan obat untuk semua penyakit gitu. Kebutuhan nasabah kan beda-beda. Saya kembalikan ke kebutuhan nasabah. Kalau nasabah uangnya masih cekak, belilah term. Kalau nasabah kepengen nabung, unit link bagus untuk nabung. Karena nabung yang seolah-olah dipaksa, gitu. Ya. Terus kemudian kalau untuk melindungi usia produktif, ya endowment memang dirancang untuk melindungi usia produktif. That's why nggak sampai mati perlindungannya. Ya. Terus kalau memang maunya untuk warisan, untuk apa ya belilah whole life gitu. Nah sekarang unit link whole life maupun yang unit link yang seperti endowment kan juga ada gitu. Nah perusahaan nggak doing the right things-nya di mana? Satu, perusahaan-perusahaan yang hanya ngeluarin produk-produk baru, yang arahnya supaya agen dan leadernya itu jualan unit link, nah itu juga nggak doing the right things. Ada perusahaan yang jual non-unit link, komisinya dikurangi. Nah kan itu artinya mengarahkan semuanya untuk jualannya unit link gitu. Menurut saya ini perusahaan juga nggak doing the right things gitu. Ya, nah itu ada tiga pihak yang di situ. Nah kemudian tadi seperti kata Pak Haris kan kasus-kasus yang sekarang bermunculan, kenapa kok jadi judul hari ini juga, itu menurut saya sih ya gimana ya, dari hasil diskusi saya dengan 3 orang CEO perusahaan dalam 3 bulan terakhir, itu dilematis untuk mereka kan. Kalau menuruti semuanya itu dikembalikan, di belakang itu sudah ada ratusan ribuan yang siap akan mengklaim serupa. Artinya kalau semua dikembalikan, itu artinya ngaku salah kan. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian tadi Pak Haris sudah cerita bahwa kalau terjadi dispute, dulu larinya ke BMAI. Nah sekarang BMAI dan BANI kan sudah dilebur menjadi LAPS gitu, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Belum lama ini, belum setahun LAPS ini. Kebetulan karena saya penasihat asli di BANI gitu. Nah tapi kan dan kalau di BMAI maupun di LAPS sekarang itu kan memang untuk yang UP-nya nggak terlalu tinggi, kalau nggak salah nggak di atas 1 M lah UP-nya. Nah jadi di situ kan kalau klien dispute, klaimnya nggak diterima atau masalahnya seperti ini, minta klaim dikembaliin, nanti BMAI atau LAPS ini kan bisa memberikan seolah seperti fatwa begitu. Dan semua fatwanya BMAI dulu dan LAPS sekarang
itu harus dituruti oleh perusahaan asuransinya. Nah, kalau klien tetap nggak merasa senang dengan solusinya, ya silakan masuk ke pengadilan gitu. Tapi sudah pasti ongkosnya akan banyak gitu. Nah, itu kan BMAI dan LPS sekarang itu ada untuk itu gitu. Nah, sebetulnya case ini juga sudah masuk ke BMAI. Bahkan zamannya Pak Ketut, teman kita itu masih di sana gitu. Sudah masuk ke BMAI case-case ini. Karena case ini kan 3 tahun yang lalu gitu. Sudah muncul 3 tahun yang lalu. Cuman saat itu belum dapat panggung gitu. Saat ini mereka dapat panggung. Lah kenapa kok bisa dapat panggung? Karena yang menyediakan panggung untuk bisa speak up ini ujung-ujungnya duit gitu. Ya, promosi atau iklan di situ gitu. Karena proposalnya nggak disetujui, nah jadilah ini. Saya tengarai ini di belakangnya sih ada ujung-ujung duit juga gitu. Nah, terus kemudian menurut nasabah yang sampai berkemah dan sebagainya ini, menurut dia itu kalau penyelesaian itu case ini selesai, kalau uangnya dikembalikan semua, ya nggak bisa gitu dong. Sebagian juga udah ada yang terima manfaatnya kok. Uang kita jadi dipotong biaya administrasi. Lah kalau yang sudah medical test segala itu kan gimana kan perusahaan asuransi sudah keluar duit gitu. Nah itu yang sengaja ditekan seperti itu dengan membawa massa. Jadi media sosial itu digunakan untuk menggalang massa, untuk menekan. Dan baru sekarang ini mereka dapat panggung gitu. Saya sudah ngomong sama beberapa pimpinan media tentang masalah-masalah politis, ya bukan politis ya, ada udang di balik batu, di balik dalam masalah yang sampai rame ini unit link gitu. Ya, nah itu aja pendapat saya. Kemudian rasanya yang saya mau sharing, ini kok saya bisa sharing ya, saya sharing sebentar aja. Nah rasanya udah keluar. Jadi di halaman pertama yang mau saya highlight itu adalah butir kedua, nomor 1, 2, nomor 3 dan sebagainya. Anda sudah tahu semua, nggak usah dibahas. Nomor 2, orang kadang-kadang lupa bahwa unit link itu satu-satunya produk yang bisa untuk wealth accumulation dengan cara nabung yang dipaksa bayar premi unit linknya bulanan gitu. Tapi reksadana hari ini yang Anda mau beli dengan direct debit bayar bulanan juga sudah ada. Itu juga sarana nabung yang dipaksa gitu ya, dan nggak ada ATM-nya. Kalau nabung ada ATM-nya kan gampang ambil lagi gitu kalau imannya nggak kuat gitu. Ada wealth acceleration-nya, yaitu ada investasinya, ada proteksinya udah jelas, ada wealth distribution-nya. Karena kalau seorang teman-teman Muslim misalkan yang mau memberikan warisan rata untuk anak-anaknya, ya itu melalui yang ditunjuk di beneficiary sebagai beneficiary di polis asuransi itu akan terbagi dengan rata, ya. Nah jadi yang lain-lainnya saya nggak akan bahas. Kemudian di halaman kedua juga rasanya udah ngerti. Kalau yang 4 yang di bawah itu 4 kekurangan investor itu memang reksadananya seperti itu. Itu adalah reksadana. Nah kemudian yang ada buku bahkan judulnya jangan beli unit link, yang ditulis oleh teman kita juga gitu ya. Nah jadi banyak orang juga nggak ngerti kenapa kok beli unit link, karena kalau di term insurance itu kadang-kadang ada perusahaan yang ridernya nggak ada sama sekali atau sedikit. Nah ini di sini adalah yang nggak doing the right things adalah perusahaannya. Kenapa orang beli term kok nggak boleh pilih rider macam-macam gitu loh. Nah kalau harus beli term sendiri, nanti beli reksadana sendiri, dan kalau yang tujuannya mau nabung ya kan jadi tidak praktis gitu. Ada yang ngomong kalau beli unit link komisi agennya besar ya emangnya kalau beli reksadana faktum nggak ada komisinya. Ada juga memang lebih besar. Nah itu yang membuat. Nah ini mungkin perusahaan yang nggak doing the right things gitu. Kenapa kok komisi agen asuransi jual unit link digedein, yang lain kok enggak gitu. Nah kalau isu satu agen asuransi itu mewakili satu perusahaan, ya sebetulnya unit link kan memang udah generik kayak tabungan gitu. Tabungan di Mandiri, nabung di BCA, ya kan udah sama. Sama seperti beli unit link di Pru, beli unit link di AIA atau di AXA,
ya udah generik kayak tabungan gitu. Dan masing-masing memang punya spesifikasi masing-masing. Oke, itu sharing saya. Sorry kalau terlalu panjang. Oke, terima kasih Pak Budi. Wah, saya nggak pernah merasa terlalu panjang kalau Pak Budi menyampaikan paparannya ya. Terima kasih untuk melengkapi acara hari ini. Nah, kita agak sedikit molor nggak apa-apa kan? Ini kan perdana juga di tahun 2022 ya, acara Disko. Tadi ada Ibu Diah masih bersama kita nggak? Tadi ada Ibu Diah raise hand. Masih ingin bertanya atau sudah terjawab dengan pemaparan dari Pak Doni, Pak Haris, dan Pak Budi? Halo. Oh, sekarang ada Pak Trijoko. Monggo Pak, silahkan. Kalau Pak Trijoko langsung diberikan waktu dan tempatnya. Silahkan Pak Trijoko. Ya, Pak Yudi, jadi mumpung hari ini, malam ini, petang ini ada FPAI, ada Pak Haris yang di FPAI juga ada di OJK. Sebetulnya isu ini kan sebetulnya unit link itu dijual di mana-mana ya. Di Singapura, saya ambil contoh di Singapura, di Malaysia, dan di Indonesia. Namanya beda, di sini unit link, di sana investment link. Terus 5 tahun terakhir ini diganti nama PEDI, ya investment link lah, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Cuman kan saya melihatnya gini nih Pak Haris, mohon maaf saya nambahin sedikit di slide Anda ya. Sebetulnya siapa sih yang paling dirugikan ini? Menurut saya, yang paling dirugikan adalah komunitas agents yang profesional. Karena tingkah beberapa agents yang tiba-tiba bisa masuk ke dalam industri ini menjadi agents, rusak susu sebelanga. Ya, itu saya lihat ya. Yang kemudian kedua adalah perusahaan kan. Ya, jadi sebetulnya kita mesti mengacu di luar tuh kayak apa sih? Kenapa agent yang keluar dari lembaga sertifikasi di Singapura, Malaysia itu kecil sekali kemungkinannya dia bisa seperti itu. Ya, jadi saya ambil contoh Singapura ya. Di Singapura itu ada 2 asosiasi, asosiasi perusahaan asuransi dan asosiasi agent. Ya, lalu ada lembaga sertifikasi. Ya, di sini kan AAJI. Lalu ada lembaga lisensi. Di sana adalah MAS, Monetary Authority of Singapore. Jadi kalau dibayangkan di sini adalah ada OJK. OJK itu seharusnya memiliki lembaga sertifikasi untuk agen asuransi. Dibagi 2, unit link sama non-unit link. Ingat nggak zaman-zaman awal dulu kan ada ILC kan? Yeah. Investment Link Certificate, yang kalau ikut ujian di SCI, yang ditunjuk adalah Singapore College of Insurance, sekolah asuransi yang didirikan oleh MAS Singapura dan didanai oleh perusahaan asuransi. Ya, tapi dia nggak terikat dengan OJK, nggak terikat dengan perusahaan asuransi. Ya, tingkat kelulusannya itu rendah kalau ILC. Ya, kalau di sini mungkin 99%, di sana mungkin 20%. Ya, untuk menjadi satu agen unit link di Singapura itu nggak mudah. Satu, mesti dilihat latar belakang pendidikan. Mesti minimum D3 di sana kalau equivalent di sini. D3 dulu, terus ikut ujian unit link di SCI. Kalau dia lulus, maka akan keluar sertifikat kelulusan dari SCI, Singapore College of Insurance. Sertifikat itu dia bawa ke OJK-nya di sana. Ya, dia bawa ke OJK di sana, itu ada persyaratan. Kemana kamu mau gabung, Pru, Manulife, AXA, atau whatever gitu. Ya, kalau dapat, dia mesti tanda tangan bahwa dia tidak pernah melanggar hukum. Dia mesti kasih sertifikat minimum diplomanya dia. Ya, seorang agent yang keluar dari yang mendapatkan lisensi betul-betul seorang agent yang profesional. Ya. Fungsi asosiasi agen di sana apa? Karena mereka yang merasa paling dirugikan, mereka punya kode tag agent, mereka saling mengawasi. Jadi kita lihat beda banget di sini sama di sana. Untuk menjadi seorang agen itu nggak mudah di sana. Di sini mudah banget. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ada keinginan dari industri karena ditekan oleh waktu itu OJK atau apa ya. Kita mesti punya 600.000 agent. Tiba-tiba 2 tahun kemudian ada tuh 600.000 agent semua berlisensi. Gimana caranya bisa 600.000 keluar semua gitu ya? Kan aneh. Ya, jadi sebetulnya memang udah salah kaprah di depan nih.
ya, dan mesti melihat sebelumnya udah salah kaprah ya. Jadi kalau Pak Haris tadi menyampaikan OJK sedang mencari, seharusnya mereka nggak mesti cari, sudah ada di atas meja di mereka. Lihat aja kanan kiri tetangga, ngapain mesti cari-cari? Tanya kita, tanya apa? Menurut saya sih itu keterlaluan kalau mereka masih cari ya. Jadi sebetulnya lihat aja yang sebetulnya terjadi di negara lain, copy. Yes. Ya, dia bisa bikin beberapa lembaga sertifikasi kan. Waktu zaman yang sebelum yang ketua OJK sekarang kan Pak Mulyan Hadad itu kan udah ngasih tahu, mesti ada 3 lembaga sertifikasi buat agent. Ya, OJK keluarin lisensi, 3 itu bawa langsung di sana. Nah sekarang dari sejak ketua OJK yang baru sampai mau berakhir ini, yang 3 itu nggak keluar. Kenapa? Karena pengaruh perusahaan-perusahaan asuransi. Lagi saya katakan tadi, yang paling rugi adalah agen asuransi, Pak Haris ya, bukan perusahaan. Ya, yang paling kambing hitam siapa? Agen asuransi. Ya, jadi sebetulnya agen asuransi kan dia kan cuma ujungnya doang. Ya, jadi itu Pak Haris ya. Jadi sebetulnya itu di sana udah ada, tinggal berani atau enggak melawan perusahaan-perusahaan asuransi sama asosiasi ya. Seperti itu. Dan juga ada asosiasi agen asuransi ya. Tapi saya lihat dari sejak dulu tuh orang rebutan mau jadi lembaga sertifikasi kan. Betul Pak. Karena duitnya banyak ya. Nggak boleh begitu. Itu tetap kalau dapat uang untuk ujian dari agen asuransi itu masuk nanti kembalinya lagi ke agen asuransi melalui lembaga independen tadi dalam berbentuk apa yang tadi Pak Yudi katakan, sertifikat lanjutan. Yes. Ya, jadi sebetulnya udah ada blueprint-nya. Di Malaysia sama. Ya, nah kita kan selalu melihat itu nggak boleh lagi, unit mesti tutup. Pengalaman di mana? Di Belanda, jauh-jauh amat melihatnya Belanda. Kita ngelihatnya Singapura, Malaysia, copy 100% and that's it. Dan itu sebetulnya udah disampaikan oleh banyak orang sejak dulu ke regulator dan ke perusahaan asuransi ya. Cuman masalahnya kalau itu lembaga independen, perusahaan asuransi nggak bisa dapat agen yang cepat. Yes, betul. Karena orang selalu melihat untuk mendapatkan penetrasi pasar agen asuransi banyak, nggak begitu kan sebetulnya kan ada yang insurtech, ada segala macam ya. Itu aja Pak Haris ya, mohon. Makasih Pak. Hanya siapa yang ngomong gitu bilang aja nama saya Trijoko. Siap Pak, siap. Oke, terima kasih Pak Tri. Pernah ini kan ada wacana harus ada 1 juta agen itu dari OJK. Terus itu saya waktu itu kaget, waktu tahun berapa itu? Waktu saya masih aktif di PAI itu ada di wacana mau sekian 1 juta agen, saya dalam arti bilang ini yang waktu itu masih 520.000, dengan 500 agen ini aja kita acak-acakan pelatihannya, trainer. Dan saya sebagai trainer juga ngalamin kalau ngajarin agen, leader-leadernya yang masuk dia cuma nongol sebentar terus langsung pergi ke acara lain. Jadi hanya agen yang ikut training, leader-leader nggak ikut training. Ke lapangan, saya kreatif dan itu berulang-ulang jadi masalah, tapi kemudian ya sudah karena banyak banget. Iya Pak Doni. Ya begitu ceritanya. Pak Doni kalau di Singapura itu trainer itu juga mesti sertifikat dan lisensi. Ya betul Pak. Ya nggak sembarang trainer di trainer perusahaan itu nggak, mereka mesti dapat sertifikasi dan lisensi sebagai trainer ya dari lembaga independen tadi. Ya, jadi semuanya itu ke situ udah. Jadi perusahaan dijaga, terutama saya melihat sih teman-teman saya yang di agensi ya. Saya sangat prihatin ya. Sekarang ini semua mata ke mereka. Ya, padahal itu kan hanya sekedar oknum ya. Tadi kalau 1 juta Pak Doni, 0,5% aja yang nggak quality gitu, yang mis-selling, bubar yang 1 juta. Betul Pak. Thank you. Iya. Oke. Diskusinya sangat-sangat menarik dan sangat berguna untuk kita semua. Ini saya merasa bangga nih. Ini Disko perdana tahun 2022, para suhu turun semua nih. Para suhu turun semua dan membahas, semoga membuka wawasan kita ya, membuka wawasan kita tentang topik hari ini tentang unit link. Ya.
Ini masih ada satu pertanyaan. Oke lah, kita kasih ya ke Pak Andi. Tapi Pak Andi, boleh disampaikan secara singkat, Pak? Mungkin tanggapan atau pertanyaan sebelum kita singkat. menutup acara ini. Oke, silakan Ya. Pak. Singkatnya berkaitan dengan tadi yang dibahas Pak Trijoko itu, saya tadi udah jawab Pak Yudi juga persis sama kegalauan saya, Pak. Tahun 2004 itu salah satu perusahaan asuransi besar dipilotkan sama salah satu konsultannya, saya kena. 2008 bubble Amerika meledak, ya kan, terus banyak unit link yang berguguran, saya kena gitu. Jadi praktek-praktek kadang-kadang kita setengah mati benar, cuman ya kalau banyak yang ugal-ugalan, yang kena kan semua kan. Karena satu kasus asuransi itu kan langsung publik menyamaratakan kan gitu kan. Salah sendiri lu boleh asuransi, gue udah bilang jangan percaya asuransi gitu kan. Itu kita lihat bertebaran itu kata-kata itu. Padahal siapa sih yang nggak butuh asuransi kan? Kesian kalau orang-orang tuh nggak punya asuransi gitu. Nah, masalah sertifikasi ini saya nggak tahu udah rahasia umum atau belum gitu, ya kan? Lisensi AJI itu kelulusannya itu 99% itu benar gitu loh. Mereka ngerti nggak ngerti, mereka ahli nggak ahli lulus karena itu syarat buat jualan dan company itu butuh orang-orang yang bisa segera bisa berjualan, apalagi kalau prospekan udah ada di depan mata gitu kan. Jadi kayak cuman formalitas doang gitu loh. Setiap 2 tahun ada CPD, lisensi harus diperbaharui setiap tahun. Saya sangat setuju banget, at least mereka setiap 2 tahun kan belajar ulang kan gitu kan, menambah ilmu-ilmunya. Tapi asal bayar, nggak tahu setan belang mana yang ngerjain, ya lulus lagi gitu. Ya kan? Nah, itu ada yang nulis tuh. Yang penting bayar perpanjangan lisensi, mau setan belang yang mana yang ngerjain, lulus. Nah, itu siapa yang salah gitu kan? Jadi, aduh, saya lelah gitu. Tadi saya juga japri Pak Yudi, ini never ending struggle gitu. Kita berusaha bener itu kok nggak gampang gitu. Memang kita nggak boleh nyalain siapa-siapa, Pak Haris, saya setuju gitu. Cuman kita jadi kayak munafik aja semua gitu loh. Karena masalah itu ada di depan mata gitu kan ya. Dan yang nggak pernah ada solusinya. Saya udah 20 tahun di asuransi. Dari zaman dulu sampai sekarang ya begini-begini aja gitu. Ya kan, jadi yang komplain itu sedikit. Tapi karena kenceng banget akhirnya itu mengganggu gitu loh, kayak nyamuk gitu jadinya gitu. Yang komplain itu kan nggak banyak sebenarnya, dan itu saya kenal sama beberapa leader dari company itu, saya bilang kenapa sih kalian kok nggak cepet diemin gitu loh. Yang diminta juga aneh, masa minta premi balik. Lah kalau mereka premi balik perusahaannya minta semua klaim dibalikin kan jadi kacau gitu kan, saya bilang gitu kan. Lah klaim yang udah pernah dibayarin minta dibalikin kok. Gimana coba? Jadi kenapa kalian nggak cepet-cepet, kalian perusahaan besar loh, cuman menghadapi beberapa nasabah yang komplain kok sampai jadi rame gitu. Kenapa begitu? Saya bilang begitu. Jadi kalau ada ulang di balik batu kayak kata Pak Budi tadi, saya juga mungkin dalam hati mungkin benar juga ya. Cuman masa iya gitu company yang bersangkutan tidak segera meredam gitu kan sampai jadi viral gitu. Gitu aja Pak Yudi. Jadi kita nggak bisa cari siapa yang salah, tapi memang kemunafikan itu di depan mata gitu. Thank you. Oke, terima kasih Pak Andi untuk penjelasannya ya, mempertegas. Oke, Bapak Ibu, masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat, tapi kita tidak bisa membahasnya semua. Mohon maaf nih, tidak semua bisa terjawab. Namun kita bisa catat pertanyaannya, nanti mungkin melalui GWP Academy atau FPAI kita bisa sampaikan jawaban dari Bapak Ibu semua. Termasuk juga dari Mami Jen ya. Mami Jen banyak memberikan masukan ya, tadi tentang asosiasi sudah ada PAAI juga dan sebagainya. Ya. Saya itu juga terima jadi anggota kasih. PAI loh, itu saya pengurus juga dulu. Oh, pengurus juga. Oke. Ya, semoga segala permasalahan yang ada cepat terselesaikan dengan baik dan bersifat adil baik kepada nasabah maupun bersifat adil kepada perusahaan asuransi jiwa dan para agen juga nih ya. Saya sangat setuju sekali dengan Pak Trijoko bahwa yang namanya sertifikasi pendamping atau bahkan sebagai sertifikasi utama dari lembaga independen mungkin itu yang akan dibutuhkan ya saat ini. Tinggal melihat mencontek dari negara tetangga sebelah yang mirip-mirip lah sama di Indonesia, yaitu Singapura dan Malaysia. Saya sendiri pernah ikut ujian investment link yang dari Singapore College of Insurance ya. Dan itu memang ujiannya susah. Saya ujian pertama terus terang saya nggak lulus. Ujian kedua saya baru lulus gitu. Ya itu ya waktu masih di perusahaan yang lama. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada para narasumber semua.
salam hormat kepada Pak Doni Wiguna, Pak Haris Marpaung, dan Pak Trijoko Santoso beserta Pak Budi Soeharto yang malam ini telah hadir support kita untuk memperkaya wawasan kita tentang menyikapi segala macam problema cinta dan kebencian di dalam satu produk yang namanya Unitlink. Nah, itu justru yang menjadikan produk ini makin populer, ya. Unitlink itu masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tinggal kita bagaimana cara menjual yang baik, menjelaskan yang baik, dan nasabah juga masyarakat harus dikasih pemahaman yang baik sehingga mereka tahu apa yang mereka beli, tidak saja Unitlink tetapi produk-produk asuransi lain, bahkan produk investasi pun mereka juga harus tahu apa sih sebenarnya manfaat, ada resikonya sampai di mana dan sebagainya. Tugas kita para financial planner adalah memberikan terus. Jangan pernah lelah teman-temanku, Cila. Jangan pernah lelah Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Yuk bersama FPAI untuk memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat dan kepada praktisi keuangan juga lainnya. Agar terciptanya apa? Itu yang katanya Pak Budi, INSAF, Indonesia Sadar Finansial. Ya. Saya Jody Febriano mengucapkan selamat malam, have a nice weekend. Sampai berjumpa 2 minggu lagi di acara Disko yang tentunya dengan topik-topik yang sangat menarik dan akan mengundang Bapak Ibu semua untuk berdiskusi dengan kita semua. Oke, salam sukses, salam sehat, sampai ketemu lagi.